Apakah kamu percaya bahwa Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, pernah sangat membenci Rasulullah dan sangat ingin membunuhnya? Sini, aku ceritain kisah ketika Umar berniat membunuh Rasulullah, tapi Allah menyentuh hatinya. Di Mekah, sekitar tahun ke-6 kenabian, kaum Quraisy semakin geram. Islam yang dibawa Muhammad menyebar dengan cepat. Kaum lemah bangkit, para budak mulai berharap, dan keyakinan baru menyusup ke jantung masyarakat Quraisy. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu nama yang ditakuti sekaligus dihormati, Umar bin Khattab. Seorang lelaki tinggi, gagah, berani, dan disegani. Dia dikenal keras, tegas, dan sangat memegang adat nenek moyangnya. Baginya, agama Muhammad adalah ancaman. "Siapa yang mau membunuh Muhammad?" tanya mereka kaum kafir Quraisy. Aku akan melakukannya," jawab Umar dengan tegas. "Demi Lata dan Uzza, hari ini aku akan menghabisi Muhammad." Dengan pedang terhunus di pinggang, Umar melangkah cepat menuju Darul Arqam. Di tempat itulah Rasulullah, Abu Bakar, Hamzah, Ali, dan beberapa sahabat lainnya yang tidak ikut hijrah ke Habasyah berada. Namun di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang lelaki dari kaumnya, Nu'aim bin Abdillah. "Mau kemana, wahai Umar?" Dengan sorot tajam dan suara dingin, ia menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad, orang yang telah memecah belah suku Quraisy, menjelek-jelekkan tokoh Quraisy, mencela agama, dan mencaci Tuhan-Tuhan mereka." Lalu Nu'aim berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu telah tertipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah kamu pikir Banu Abdi Manaf akan membiarkanmu hidup setelah kamu membunuh Muhammad? Tidakkah lebih baik kamu urus dulu keluargamu sendiri? Adikmu, Fatimah, dan suaminya Sa'ad bin Zaid, keduanya telah masuk Islam," kata Nu'aim. Umar terhenti, matanya menyala. Kemudian Umar berbalik menuju rumah saudari dan iparnya. Saat itu, di rumah mereka ada Khabbab bin Al-Arad yang membawa selembar kertas bertuliskan awal surat Toha untuk dibacakan kepada keduanya. Ketika mereka mendengar kedatangan Umar, Khabbab bersembunyi, dan Fatimah langsung mengambil lembaran tersebut dan menyembunyikannya. Namun, Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Ketika Umar masuk ke rumah Fatimah, ia berkata, "Aku tadi mendengar suara samar-samar yang tidak dapat dipahami. Suara apa itu?" Keduanya menjawab, "Kamu tidak mendengar apa-apa." Umar berkata, "Tidak, demi Allah, aku diberitahu bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad." Lalu Umar memukul adik iparnya, Sa'ad bin Zaid. Fatimah berusaha menahan Umar agar Umar tidak menyakiti suaminya. Namun Umar pun memukul adiknya hingga terluka. Darah mengalir dari pipi perempuan itu. Namun dari bibirnya justru terucap dengan penuh keberanian, "Benar, kami telah masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka silakan saja lakukan apa yang kamu inginkan. Sekalipun engkau bunuh kami tidak akan meninggalkan Islam." Umar terdiam. Pandangan kerasnya perlahan melembut. Darah di wajah Fatimah perlahan menyentuh hatinya. "Berikan padaku tulisan yang tadi kalian baca," katanya. Fatimah menolak. Ia khawatir Umar akan merusak lembaran itu. Dan Umar berkata, "Jangan khawatir, aku akan merusaknya." Dan Umar pun bersumpah dengan nama Tuhan-Tuhannya bahwa dia akan mengembalikan lembaran tersebut setelah dia membacanya. Fatimah berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya kamu najis karena kesyirikanmu.
dan sesungguhnya lembaran itu tidak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Umar pun mandi dan kembali. Tangannya gemetar ketika membuka lembaran itu, dan dia membaca, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Toha ayat 1-3. Matanya membelalak, dadanya sesak, hatinya yang selama ini beku mulai retak. Alangkah indah dan mulianya kalimat-kalimat ini. Umar bergumam lirih. Langkahnya kini berubah. Ia menuju Darul Arqam, namun kali ini bukan untuk membunuh, tapi untuk bersujud. Melihat kedatangan Umar, para sahabat di dalam Darul Arqam ketakutan. Umar datang dengan pedang. Tapi Rasulullah berkata dengan tenang, jika dia datang untuk kebaikan, kita sambut. Tapi jika dia datang untuk keburukan, biarlah Allah yang mencukupi kita. Pintu dibuka, Umar pun masuk. Dan dengan suara penuh getar, ia berkata, Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Takbir menggema. Rasulullah SAW berseri. Para sahabat bersuka cita. Dan sejak hari itu, Islam mendapatkan tameng yang kokoh. Umar menjadi kekuatan, menjadi keberanian umat. Dan doa Rasulullah SAW telah terkabul. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Islamnya Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dan Allah memilih Umar bin Khattab. Dialah yang kemudian menjadi khalifah, menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi, membuka Baitul Maqdis, menegakkan keadilan yang membuat musuh pun menaruh hormat. Semua itu bermula dari satu titik, sebuah niat membunuh yang berubah menjadi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kadang, hati yang paling keras bisa menjadi yang paling lembut, dan orang yang paling menentang bisa menjadi pembela paling setia. Itu semua karena hidayah. Bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa yang mengetuk pintu hati kita. Dan bagi Umar bin Khattab, pintu itu dibuka dengan Al-Quran, dengan cinta dan dengan cahaya dari langit.